Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS pengantar akuntansi saya, yaitu jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian N. Syanturi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penginapan Lintang Jurnal Penyesuaian 31 Oktober 20. Yang pertama yaitu perlengkapan. Di sini perlengkapan ada dua, yaitu perlengkapan habis pakai tersedia 260.000, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan habis pakai 940.000 di debit, perlengkapan 940.000 di kredit. Ini hasilnya didapat dari 1.200.000 dikurang 260.000, sehingga hasilnya 940.000. 1.200.000 diambil dari neraca saldo. Yang kedua itu perlengkapan penginapan. Masih tersedia 725.000, sehingga jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan penginapan 775.000 di debit, perlengkapan 775.000 di kredit. Ini hasilnya didapat dari 1.500.000 dikurang 725, sehingga 775.000. 1.500.000 tadi diambil dari neraca saldo juga. Selanjutnya yaitu sewa gedung dibayar tanggal 16 Oktober untuk jangka waktu 1,5 tahun, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa 500.000 di debit, sewa dibayar di muka 500.000 di kredit. Ini hasilnya diambil dari 3/18 dikali 3 juta, sehingga hasilnya 500.000. 3 ini yaitu jangka dari Oktober sampai dengan Desember, sedangkan yang dibagikan ke 18 ini yaitu jangka waktu yang 1,5 tahun, dan yang 3 juta diambil dari neraca saldo. Selanjutnya asuransi dibayar pada 16 Juli 2019 untuk jangka waktu 2 tahun, sehingga jurnal penyesuaiannya beban asuransi 625.000 di debit, asuransi dibayar di muka 625.000 di kredit. Ini hasilnya diambil dari setengah dikali dengan 5/24 dikalikan dengan asuransi dibayar di muka yang ada di neraca saldo, sehingga hasilnya 625.000. Itu setengah tadi diambil dari 16 Juli karena dia di pertengahan, jadi dihitung setengah bulan. Sedangkan yang 5/24 yaitu 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember. Dan yang 24 yaitu jangka waktu yang tadi 2 tahun, sehingga hasilnya tadi 625.000. Selanjutnya gaji karyawan bengkel dibayar setiap hari Jumat tanggal 31 Oktober. Penginapan Lintang mempunyai 3 karyawan dengan gaji 1.100.000 per minggu. Di dalam 1 minggu ada 5 hari kerja, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji 660.000 di debit dan utang gaji 660.000 di kredit. Ini hasilnya didapat dari 3/5 dikali 1.100.000. 3 ini yaitu jumlah karyawan, sedangkan yang 5 ini jumlah hari kerja, dan 1.100.000 ini yaitu gaji mereka dalam 1 minggu, sehingga hasilnya 660.000. Selanjutnya kendaraan dibeli pada awal tahun 2019 dengan manfaat 10 tahun, dan peralatan dibeli pada pertengahan tahun dengan masa manfaat 5 tahun, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu
beban penyusutan kendaraan 5 juta di debit, beban penyusutan peralatan 1.750.000 di debit, dan akumulasi penyusutan yaitu 6.750.000 di kredit. Ini cara menghitungnya yaitu menggunakan metode garis lurus, yaitu 12/12 dikali 50 juta dan dibagikan 10. Ini 12 yaitu karena tadi dibeli pada awal tahun, sehingga 12 dibagi per 12, dan 50 juta ini diambil dari neraca saldo, dan untuk dibagikan 10 ini yaitu jangka waktunya tadi yang 10 tahun, sehingga hasilnya 5 juta. Sama dengan yang untuk penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus juga, yaitu 6/12 dikali 17.500 dibagikan lagi 5, sehingga hasilnya 1.750.000. Selanjutnya, pendapatan jasa diterima di muka masih tersisa sebesar 2.550.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka 4.150.000 di debit dan pendapatan jasa 4.150.000 di kredit. Ini hasilnya diambil dari 6.700.000 dikurang dengan 2.550.000. 6.700.000 ini diambil dari neraca saldo. Nanti neraca saldonya ada di kertas kerja. Selanjutnya yaitu pendapatan jasa yang telah diberikan kepada pelanggan dan dibayar pada November 2019 sebesar 6.700.000. Karena ini pendapatannya belum diberikan, sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi piutang usaha 6.700.000 di debit dan pendapatan jasa 6.700.000 di kredit. Yang terakhir yaitu piutang tak tertagih dicadangkan 1%, sehingga jurnal penyesuaiannya piutang tak tertagih 399.000 di debit dan cadangan piutang tak tertagih 399.000 di kredit. Ini hasilnya diambil dari 1% dikali dengan 39.900. 39.900 yaitu pendapatan yang ada di neraca saldo, sehingga total yang di debit yaitu 21.499.000 dan di kredit 21.499.000. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan penginapan Lintang kertas kerja 31 Oktober 2019. Di sini ada neraca saldo, jurnal disesuaikan, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi dan neraca. Ini dia tadi yang neraca saldo dan jurnal yang disesuaikan. Di sini ada kas 122.700.000 di debit. Asuransi dibayar di muka 6 juta di debit. Sewa dibayar di muka 3 juta di debit. Piutang usaha 3.800.000 di debit. Perlengkapan habis pakai 1.200.000 di debit. Perlengkapan penginapan 1.500.000 di debit. Kendaraan 50 juta di debit. Peralatan 17.500.000 di debit. Modal Lintang 150 juta di kredit. Drive Lintang 1.200.000 di debit. Utang dagang 1.800.000 di kredit. Pendapatan diterima di buka 6.700.000 di kredit. Utang bank 12 juta di kredit. Pendapatan jasa 12 juta di kredit. Pendapatan jasa 39.900.000 di kredit. Beban gaji 3 juta di debit. Beban rupa-rupa 500.000 di debit, sehingga totalnya yaitu untuk kredit 210.400.000 dan di kredit 210.400.000. Yang kedua saya menjelaskan jurnal disesuaikan,
Ini tadi jurnal disesuaikan diambil dari yang pertama yang telah saya jelaskan, sehingga dimasukkan di sini. Ini ada asuransi dibayar di muka 625.000 di kredit, sewa dibayar di muka 500.000 di kredit, 6.700.000 piutang usaha, 6.700.000 di debit, beban perlengkapan habis pakai 940.000 di kredit, perlengkapan penginapan 775.000 di kredit, pendapatan diterima di muka 4.150.000 di debit, pendapatan jasa 10.850.000 di kredit, beban gaji 660.000 di debit, beban perlengkapan 1.715.000 di debit, beban sewa 500.000 di debit, beban asuransi 625.000 di debit, utang gaji 660.000 di kredit, beban penyusutan ini diakumulasikan dari tadi yang penyusutan kendaraan dan beban penyusutan peralatan, sehingga totalnya 6.750.000 di debit, dan yang akumulasi penyusutan 675.000 diletakkan di kredit. Cadangan piutang tak tertagih 399.000 di debit. Piutang tak tertagih 399.000 di debit. Cadangan piutang 399.000 di kredit. Sehingga neraca saldo yang disesuaikan yaitu kas 122.700.000 di debit, asuransi dibayar di muka 5.375.000 di debit. Ini hasilnya dikurangi dari tadi yang neraca saldo 6 juta dikurangi dengan jurnal yang disesuaikan 625.000, sehingga hasilnya 5.375.000. Sewa dibayar di muka 2.500.000, sama juga dengan asuransi tadi, yaitu dikurangkan 3 juta dikurang 500.000, sehingga hasilnya 2.500.000. Untuk piutang usaha menjadi 10.500.000, yaitu ditambah yang dari neraca saldo dengan jurnal disesuaikan. Perlengkapan habis pakai 1.200.000 dikurang 940.000, sehingga hasilnya 260.000 diletakkan di debit. Perlengkapan penginapan 1.500.000 yang dari neraca saldo dikurangi dengan 775.000 yang di jurnal disesuaikan, sehingga hasilnya 725.000. Kendaraan 50 juta di debit. Modal lintang peralatan 17.500.000 di debit. Modal lintang 150 juta di kredit. Prive lintang 1.200.000 di debit. Utang dagang 1.800.000 di kredit. Pendapatan diterima di muka menjadi berkurang, yaitu 6.700.000 dikurang 4.150.000, sehingga hasilnya 2.550.000 diletakkan di kredit. Utang bank 12 juta di kredit. Pendapatan jasa bertambah menjadi 50.750.000. Beban gaji 3.660.000 di kredit. Beban beban gaji tadi 3.660.000 menjadi bertambah, dan beban rupa-rupa 500.000 di debit. Beban perlengkapan 1.715.000 di debit. Beban sewa 500.000 di debit. Beban asuransi 625.000 di debit. Utang gaji 660.000 di kredit. Beban penyusutan 6.750.000 di debit.
Akumulasi penyusutan 6.750.000 di kredit. Piutang tak tertagih 399.000 di debit dan cadangan piutang 399.000 di kredit. Sehingga totalnya untuk debit 224.909.000 dan di kredit sama 224.909.000. Untuk laba rugi kita bisa lihat dari sini, yaitu pendapatan jasa 50.750.000 ini diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Di sini 50.750.000 untuk pendapatan jasa. Untuk beban operasi, semua beban dimasukkan. Yang pertama beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan, beban gaji, beban rupa-rupa. Ini diambil dari sini, yaitu dari neraca saldo yang disesuaikan dan dimasukkan di laporan laba rugi, sehingga total beban operasi yaitu 13.750.000, sehingga laba bersihnya 37 juta. Ini 37 juta yaitu dari 50.750.000 dikurang 13.750.000, sehingga di sini dimasukkan untuk kertas kerja. Pendapatan jasa 50.750.000 di kredit, beban gaji 3.660.000 di debit, beban rupa-rupa 500.000 di debit, beban perlengkapan 1.715.000 di debit, beban sewa 500.000 di debit, beban asuransi 625.000 di debit, akumulasi penyusutan beban penyusutan 6.750.000 di debit, sehingga totalnya yaitu untuk debit 13.750.000 dan kredit ini 50.750.000 dikurangi dengan 37 juta yang dari laporan laba rugi tadi, sehingga hasilnya menjadi 13.750.000. Dan yang terakhir di kertas kerja yaitu neraca. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk laporan perubahan ekuitas dan neraca. Laporan perubahan ekuitas 31 Oktober 2019. Modal lintang yaitu 1 Oktober 0, penyetoran modal awal 150 juta, laba 37 juta. Ini tadi diambil dari laba bersih yang dari laporan laba rugi, sehingga hasilnya 187 juta. Pengambilan praif 1.200.000, sehingga kenaikan ekuitas yaitu 185.800.000. Dan modal lintang 31 Oktober 2019 yaitu 185.800.000. Pengenapan lintang neraca 31 Oktober 2019 yaitu di sini ada terbagi dua, yaitu aset dan kewajiban. Aset ada dua, aset lancar dan aset tetap. Yang pertama yang saya menjelaskan tentang aset lancar. Di sini ada kas 122.700.000, piutang 10.500.000, perlengkapan 985.000, sewa dibayar di muka 2.500.000, asuransi dibayar di muka 5.375.000, sehingga jumlahnya yaitu 142.060.000. Ini diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan yang ada pada kertas kerja. Kedua, dia ada aset tetap, yaitu yang pertama peralatan 17.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan 1.750.000. Yang kedua ada kendaraan 50 juta dikurangi akumulasi penyusutan 5 juta, sehingga jumlahnya yaitu 60.750.000. Dan jumlah aset yaitu 202.810.000. Ini dari
142.060.000 ditambah dengan 60.750.000 sehingga hasilnya 202.810.000. Yang untuk kewajiban juga ada kewajiban lancar dan ekuitas. Untuk kewajiban lancar ada utang dagang 1.800.000, utang gaji 660.000, untuk utang bank ada 12 juta sehingga jumlahnya yaitu 17.010.000. Untuk ekuitas yaitu modal 185.800.000. Ini diambil dari laporan perubahan ekuitas tadi yang modal lintang 31 Oktober 2019 185.800.000 sehingga jumlah kewajiban yaitu 202.810.000. Ini diambil hasilnya dari 17.010.000 ditambah dengan 185.800 sehingga hasilnya 202.810.000. Jumlah aset dan jumlah kewajiban itu harus sama, hasilnya tidak boleh berbeda. Dan saya akan menjelaskan yang terakhir untuk kertas kerja yaitu neraca. Di sini ada kas 122.700.000 debit, ada di debit, asuransi dibayar di muka 5.375.000 di debit, sewa dibayar di muka 2.500.000 di debit, piutang usaha 10.500.000 di debit, perlengkapan habis pakai 260.000 di debit, perlengkapan penginapan 725.000 di debit, kendaraan 50 juta diletakkan di debit, peralatan 17.500.000 di debit, modal lintang 150 juta di kredit, Five lintang 1.200.000 di debit, utang dagang 1.800.000 di kredit, pendapatan diterima di muka 2.550.000 di kredit, pendapatan jasa utang bank 12 juta diletakkan di kredit, beban penyusutan 660.000 di kredit, dan utang gaji 660.000 di kredit, beban penyusutan yaitu 6.750.000 di kredit, sehingga untuk debit totalnya jumlahnya yaitu 210.760.000 dan kredit 173.760.000 dikurangi dengan 37 juta sehingga hasilnya 210.760.000. Di sini dia totalnya harus sama. Untuk neraca saldo harus sama, jurnal disesuaikan juga totalnya harus sama, neraca saldo yang disesuaikan jurnal totalnya juga harus sama, laba rugi totalnya juga harus sama, dan yang terakhir neraca totalnya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Sekian penjelasan saya untuk UAS akuntansi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian.